wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat al-mabad. Yang terhormat dan yang saya taati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Huda, segenap dewan guru dan karyawan, anak-anakku semua, siswa siswi Madrasah Sanawiyah Al-Huda yang saya banggakan dan yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah, syukur puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa bersilaturahim dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan mendapatkan ridhonya, serta kita semua diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mengapa kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Saya ulangi, mengapa kita umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, di mana kita tahu Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk merayakannya karena kita tidak bertemu pada Nabi Muhammad. Nabi pada zaman Nabi juga tidak ada acara yang seperti ini, karena ini acara tradisi di Indonesia. Alasan kita memperingati hari kelahiran Nabi setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, rasa syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa salah satu cara kita mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad yaitu dengan cara merayakannya, di antaranya yang kita gelar pada pagi hari ini. Kita kumpul bersama, kita membaca sholawat, bahkan menyanyikan lagunya banyak sekali sampai sing ngenteni kesel kabeh. Selalu ini di antara cara kita mensyukuri nikmatnya Allah. Perlu saya sampaikan bahwa ketika kita mensyukuri nikmatnya Allah atas kelahiran Nabi Muhammad, harapan kita adalah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan nanti memperoleh syafaatnya di hari kiamat. Salah satu contoh ada di dalam disebutkan dalam kitab bahwa seorang kafir Quraisy yang terkenal disebutkan di dalam Al-Quran, mungkin kalian hafal surat Al-Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab ini orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad, yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Dia tidak pernah sholat, apalagi senang dengan Muhammad, bahkan dia kepingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad, dia sangat senang sekali, saking senangnya budaknya dimerdekakan.
dia punya budak, budaknya dibebaskan menjadi manusia biasa, bukan jadi budak lagi. Karena kesenangannya itu, kebanggaannya itu, bangganya atas kelahiran Nabi Muhammad, maka di akhirat, maka di alam barzakh, Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu dibebaskan dari siksa di alam barzakh karena senang kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita kalian yang menjadi umat Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad, melakukan perintah-perintahnya, maka dengan bangga apalagi mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad itu, maka sudah barang tentu kalian akan memperoleh lebih banyak dari apa yang diterima oleh Abu Lahab. Abu Lahab sudah dinas di dalam Al-Quran, dia akan masuk neraka beserta istrinya. Dan apalah besok surat Al-Lahab itu. Tapi meskipun demikian, setiap hari Senin dia memperoleh keringanan siksaannya, dibebaskan siksaannya karena dia senang kelahiran Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana untuk kita mengenal kepada Nabi Muhammad, sarana kita mempelajari kisah-kisah Nabi Muhammad. Tadi disampaikan dalam sebuah lagu, ada lagu Kisah Sang Rasul, menceritakan kondisi Nabi Muhammad. Itu ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Nurul Yakin itu sudah diringkas lagi, diringkas lagi menjadi yang sangat ringkas sekali ya. Jadi mempelajari kisah-kisah pelajaran kepada Nabi Muhammad, riwayat hidup Nabi Muhammad. Kalau kita kenal, kita sayang, kita tahu, maka kita akan mencintai Nabi Muhammad. Otomatis kalau kalian cinta Nabi Muhammad, akan melakukan perintah-perintah Nabi Muhammad. Kata Pak Munir pernah menyampaikan kepada kalian, kullu ummati yadkhulunal jannah. Masih ingat kan? Seluruh umatku, kata Nabi Muhammad, akan masuk surga. Umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Dikongkon masuk surga, diperintahkan masuk surga, dia nggak mau, menentang. Padahal tadi katakan Nabi, seluruh umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak mau melakukan perintah-perintahnya Nabi Muhammad, bahkan melakukan larangan-larangan dari Nabi Muhammad. Man atau ani, fakot atau Allah, fakot waman atau Allah, dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka ia termasuk orang yang taat pada Allah. Barang siapa yang taat pada Allah, maka akan masuk surga. Berarti yang tidak masuk surga, orang yang nggak mau, tidak taat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, alasan kita mengapa kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad adalah sarana kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin ketika kalian tidak kumpul seperti ini, mungkin yang tidak masuk di rumah tidak akan baca sholawat. Nah, kita yang masuk ini alhamdulillah bisa membaca sholawat kepada Nabi. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat untuk saya, maka Allah akan memberikan balasan 10 kali. Allah akan mendoakan 10 kali, dibalas oleh Allah 10 kali. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada saya, maka dia orang yang cinta kepada saya. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada saya, berarti dia cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita dicintai oleh Nabi Muhammad, maka Nabi akan memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Itu yang paling kita harapkan, memperoleh syafaat dari Rasulullah. Terakhir, tambahan,
kita memperingati Maulid Nabi ini adalah di samping baca sholawat juga sarana kita bersedekah. Kalian dilatih untuk bersedekah, membawa roti, membawa jajan, bahkan ada yang bawa nasi. Ada nggak bawa nasi? Bawa ingkung nih. Banyak lapang, protein. Dilatih untuk bersedekah. Bawa jajan yang enak-enak kok, bagiannya jajannya kok gak enak, gak oleh muring-muring. Tidak boleh kita ngersulo karena kita dilatih sedekah. Sedekah itu harus ikhlas, apa yang kita bawa berarti disedekahkan, bukan balik dengan awal imamnya, bukan kembali pada kita, tapi kita sedekahkan. Sedekah bisa menolak bala. As-shadaqatu daf'ul bala. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat karena waktunya sudah sangat siang sekali. Kalian capek. Mudah-mudahan acara ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersedia sebagai umat Nabi Muhammad dan akhirnya nanti memperoleh syafaat di hari kiamat. Akhirnya, kalau ada kurang atau lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.